this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Amos 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amos adalah seorang nabi penulis pertama di abad yang ke-8. Pernyataan dan perkataan Amos yang keras diucapkan pada waktu pemerintahan Yerobeam kedua menjadi Raja Israel. Yerobeam kedua berhasil memulihkan garis batasan Israel sehingga hampir mirip seperti zaman pemerintahan Daud dan Salomo, di mana keadaan damai itu mendatangkan kemakmuran dan kemakmuran mendatangkan kemewahan. Pada waktu itu juga agama juga berkembang dan tempat ibadah lokal dipenuhi dengan penduduk yang mencari Tuhan dan beribadah. Tapi di sisi lain, dengan yang namanya kemewahan, bangsa ini juga mengalami kemerosotan sosial, kemerosotan moral. Sebuah kemerosotan yang begitu dalam menggerogoti pemerintahan Yerobeam yang kedua. Di dalam lingkup sosial, Amos melihat banyak kejahatan-kejahatan intelektual terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Dan apa yang terjadi itu sudah diberitahukan oleh Amos, sudah diperingatkan oleh Amos. Seperti yang tertulis pada Amos 5 ayat yang ke-12. Demikian bunyinya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar-benar terjepit, yang menerima suap dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Di dalam sidang pengadilan banyak ketimpangan yang berlaku. Hukum dipermainkan. Bahkan hukum juga menginjak-injak hak orang miskin. Karena apa yang tertulis dalam ayat yang ke-12, bahwa keadilan dan kemenangan itu harus dibeli. Bahkan di dalam Amos ke-8 ayat yang ke-5, para pedagang secara sah dan terang-terangan dikatakan oleh Amos menipu dengan takaran, bahkan berbuat curang dalam timbangan. Sedangkan di dalam Amos 4 dan Amos 6 dituliskan bahwa di tengah-tengah kemegahan bangsa itu ada banyak puri-puri mewah. Orang yang dianggap kaya berpesta pora, tidak peduli dengan penderitaan orang miskin. Dan di dalam kitab Amos juga dikatakan bahwa bagaimana orang yang beribadah seolah-olah seperti kemunafikan, di mana mereka beribadah dan mereka ingin cepat pulang. Mereka tidak melakukan ibadah dengan ketaatan. Mereka hanya beribadah karena hanya ingin dianggap sebagai orang Kristen. Mereka beribadah hanya dianggap sebagai orang yang beragama. Ada banyak kemunafikan yang dituliskan dalam kitab Amos. Dan ada satu ajaran Amos yang paling khas, adalah bahwa memiliki hak istimewa berarti harus bertanggung jawab, bukan kebal terhadap hukum Allah. Hal ini dituliskan dan digambarkan dalam 2 bab pembuka di dalam nubuatan Amos. Amos memperingatkan akan adanya hukuman Allah atas 6 bangsa di sekeliling Israel. Hukuman yang akan turun atas Syria, Filistia, Tirus, Edom, Amon, dan Moab. Namun, di luar itu Amos juga menambahkan bahwa akan ada penghukuman Allah yang datang untuk Yehuda dan Israel. Sebab apa yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu juga akan menyeret bangsa Israel.
Walaupun bangsa Yehuda dan Israel adalah umat perjanjian dan pilihan Allah, tetapi dalam situasi ini hukuman juga turun atas mereka. Sebagai umat pilihan, mereka tidak menerima kekebalan. Dan apa yang dituliskan Amos itu hendaknya menjadi peringatan serius bagi kita. Seperti yang tertulis di dalam Amos 3 ayat yang kedua. Demikian firman. Hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Sebab itu aku akan menghukum kamu karena segala kesalahanmu. Tuhan Yesus memberkati.